Hari ini gue pengen ngebahas tentang satu topik penting untuk kalangan SMA, yaitu adalah cara memilih jurusan. Cara memilih jurusan yang tepat. Hari ini gue pengen ngebahas 2 tips untuk memilih jurusan berdasarkan pengalaman gue. Jadi dulu gue masuk ke teknik fisika atau milih teknik fisika itu hasil dari pencarian gue, bukan dari rekomendasi temen, rekomendasi guru, atau rekomendasi orang tua. Jadi murni gue mencari apa yang gue mau dan gue ketemu teknik fisika. Nah sekarang gue pengen berbagi cara gue dulu mendapatkan teknik fisika atau mendapatkan jurusan favorit gue. Karena menurut gue mendapatkan jurusan favorit itu adalah hal yang krusial dan menjadi faktor penentu kuliah lo selama 4 tahun. Perjalanan kuliah lo selama 4 tahun. Menurut gue, jika kita udah menemukan jurusan favorit, bukan hanya waktu dan biaya yang kita hemat, tapi juga kita menyelamatkan kesehatan mental kita. Karena selama 4 tahun, harusnya kalau itu jurusan favorit, maka kita akan menjalaninya dengan enjoy. Buat lo yang belum menemukan jurusan favorit, nah lo pas banget nih datang ke video ini, dan tonton sampai habis, karena gue pengen ngasih beberapa tips berdasarkan pengalaman gue, dan mungkin ini bisa sangat membantu lo dalam menemukan jurusan favorit. Buat lo yang udah menemukan jurusan favorit, lo bisa juga nonton video ini untuk memvalidasi cara lo mendapatkan jurusan favorit itu, atau mungkin memvalidasi jurusan favorit yang udah lo pilih. Mari kita bahas ke tips nomor 1. Tips nomor 1 adalah pakai metode task over title. Nah, task over title ini adalah metode di mana lu lebih fokus kepada task-task atau hal-hal yang akan dikerjakan, atau dalam konteks ini hal-hal yang akan dipelajari oleh lu di jurusan yang lu mau, dibandingkan dengan nama jurusannya itu sendiri. Jadi contoh misalnya gue pengen masuk ke teknologi informasi. Nah, gue harus fokus pada apa yang akan dipelajari oleh teknologi informasi ketimbang gue masuk ke jurusan teknologi informasi atau dengan nama teknologi informasi. Caranya gimana? Caranya gampang. Lu tinggal cari di official website dari setiap jurusan. Itu biasanya ngasih silabus kurikulum dari jurusan tersebut. Nah, lu lihat tuh semester 1 jurusan ini belajar apa, semester 2 belajar apa, semester 3 belajar apa. Nah, lu bisa bikin tabel dengan 3 kolom gitu. Misalnya kolom pertama adalah mata kuliah yang gue suka, kolom kedua mata kuliah yang mungkin gue suka, kolom ketiga adalah mata kuliah yang nggak gue suka. Kemudian dari silabus kurikulum yang tadi lu temukan di official website-nya, itu lu kelompokin mana yang mata kuliah yang lu suka, mana yang kira-kira lu suka atau lu akan suka ketika udah masuk ke jurusan tersebut, dan mana yang nggak lu suka. Terus bandingkan. Jika lebih banyak yang lu suka, maka kemungkinan besar itu jurusan lu. Kalau sebaliknya lebih banyak yang nggak lu suka, mungkin itu bukan jurusan favorit lu. Nah, waktu pengalaman gue waktu milih teknik fisika itu, waktu itu gue mencari kurikulum selain teknik fisika, gue mencari kurikulum teknik kimia. Nah, pada saat itu gue menemukan di semester 2 ada mata kuliah namanya kimia organik tuh di teknik kimia. Dan dari situ gue bilang gue nggak mau ketemu kimia organik. Maka dari itu gue gak mau masuk teknik kimia. Artinya gue melihat apa yang akan dipelajari ketimbang melihat teknik kimia itu sendiri gitu. Padahal dulu teknik kimia itu menjadi teknik yang sangat favorit di kalangan anak SMA, di kalangan teman-teman gue, karena prospek kerjanya yang bagus. Nah, itu tips yang pertama. Nah, tips yang kedua adalah kita menggunakan teknologi zaman kini, yaitu ChatGPT. Nah, gimana cara pakai ChatGPT untuk memilih jurusan untuk kita gitu? Gampangnya adalah lu bikin sebuah pertanyaan dan sebuah kondisi. Maksudnya apa? Misalnya gini, lu tanya ke ChatGPT, jurusan apa sih yang terbaik buat gua atau yang cocok buat gua jika gua menyukai aktivitas-aktivitas seperti berikut. Aktivitas pertama, gua suka baca buku sains. Terus aktivitas kedua, gua suka baca buku fisika. Gue suka penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Gue suka belajar kelompok atau belajar bareng terkait fisika dan matematika sama temen gue. Bahkan gue suka mengajar fisika dan matematika kepada temen gue. Kemudian lu bisa masukin segala aktivitas yang lu lakukan di SMA atau yang lu lakukan di kehidupan sehari-hari yang lu really enjoy menjalaninya gitu. Atau
Atau kalau misalnya gampangnya ya lu nggak usah mikirin mana sih aktivitas yang really enjoy, yang enggak gitu. Lu tinggal apa yang keluar dari kepala lu itu lu tulis aja. Lu list semua pokoknya aktivitas yang lu lakukan. Misalnya gue main bola, gue suka main bola, gue suka main badminton, gue suka hiking, gue suka traveling dan lain sebagainya. Habis itu kasih ke ChatGPT dengan pertanyaan, ini pakai bahasa Inggris ya. Kalau bisa sih ya, kalau Indonesia gue nggak tahu karena ChatGPT kan dia AI dan di training oleh data. Kalau datanya lebih banyak pakai bahasa Inggris, ya mending pakai bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Indonesia kan takutnya dia nggak ngerti dan dia nggak bisa ngasih output yang kita inginkan. Jadi lu pakai bahasa Inggris. Pokoknya intinya adalah mana jurusan atau jurusan apakah yang bagus, yang cocok untuk gua jika gua menyukai aktivitas sebagai berikut, dan lu kasih tuh list dari aktivitas yang lu sukai. Habis itu enter. Nanti ChatGPT akan memberikan rekomendasi jurusan berdasarkan interest lu yang tadi, berdasarkan aktivitas-aktivitas yang lu enjoy tadi. Gitu. Itu pakai ChatGPT. Jadi gue udah pernah ngomong kan, kalau zaman sekarang tuh belajar enak banget, ngapa-ngapain enak banget, karena ada resource yang sangat mumpuni yaitu ChatGPT, atau secara general ada generatif AI. Jadi generatif AI ini membantu kita untuk memberikan rekomendasi, merangkum sesuatu, memberikan big idea, big picture dari segala sesuatu. Jadi enak banget belajar zaman sekarang. Oke? Dan juga memilih jurusan zaman sekarang. enak banget pakai ChatGPT. Itulah 2 tips yang gua rasa cukup ampuh untuk membantu lo memilih jurusan kuliah. Oke, semoga dengan cara itu lo bisa mendapatkan jurusan kuliah yang lo idam-idamkan, dan semoga itu bisa mengupgrade diri lo menjadi kualitas yang terbaik dari yang sebelumnya. Dan 4 tahun kemudian lu akan bisa bekerja atau mungkin membuat bisnis atau mungkin studi lanjut ke tempat-tempat yang lu idam-idamkan. Amin. Oke, itu aja video dari gua. Semoga membantu, dan ya sampai jumpa di video-video selanjutnya. Good luck untuk SNBP dan SNBT untuk kalian semua. Goodbye.